Shalom semuanya, apa kabar? Saya senang banget ketemu kamu di sini, di video ini, dan di channel saya. Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati Tuhan ya. Nah, teman-teman, bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel saya, salam kenal ya. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kamu. Nah, teman-teman semua, hari ini saya mau bicara tentang friend of God. Apa artinya? Mungkin dalam terjemahan bebas, sahabat Tuhan. Dan di awal ini saya mau bilang gini teman-teman, bahwa Allah yang maha kuasa itu, Allah yang hebat itu ternyata pengen banget punya hubungan yang dekat dengan kita, anak-anaknya, dengan umatnya. Dia, pakai bahasa saya nih, mendambakan hubungan dekat dengan kita. Dia mendambakan, dia bisa menjadi sahabatnya kita. Iya, dia yang mau. Mendambakan itu mau, pengen, pakai banget. Allah mendambakan dekat dengan kita. Hubungan yang sahabat. Guys, kamu punya sahabat nggak? Dimana kamu dengan sahabatmu itu, kamu bisa cerita apapun, ya, tanpa sungkan, tanpa nggak enak hati, bisa lepas, kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa pakai topeng, kamu nyaman banget, kamu bisa memahami dia dan dia bisa memahami kamu. Dekat. Nah, teman-teman, dari wajah kalian kayaknya nggak percaya sama saya bahwa Allah yang hebat, yang berkuasa itu pengen mendambakan, pengen banget hubungan dengan kita. Saya kasih bukti-buktinya ya. Yang pertama, yang mendengarkan ini semua udah pernah baca Alkitab ya. Jadi gini, ketika manusia jatuh dalam dosa, gubrak, enggak gitu sih. Jatuh dalam dosa ya, dimulai dari Adam dan Hawa. Di situ dikatakan bahwa oleh karena dosa itu ada jarak yang memisahkan. Jadi terpisah tuh ya antara manusia dan Allah. Dan saudara tahu, Allah nggak rela, Allah nggak mau, Allah nggak terima. Allah berusaha mengembalikan hubungan yang dekat. Apa yang dia lakukan? Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah nggak mau kehilangan kita. Dia turun jadi manusia. Oh my God, Allah, entitasnya ini Allah, kok mau jadi manusia yang terbatas. Jadi bayi dikandung oleh perawan Maria lagi. Lahir jadi manusia terbatas, tujuan datang ke dunia cuma satu, mati, disalibkan, ganti kita, atau menebus dosa kita. Sehingga apa? Ketika dia turun jadi manusia, dia serahkan nyawanya, maka ada hubungan yang erat kembali. Dan Alkitab bilang, kita ini manusia, ya, umatnya boleh panggil dia Bapa. Oh my God. Tapi guys, coba perhatikan ketika malaikat jatuh dalam dosa, ya, apa yang Allah lakukan? Nggak ditolongin guys. Ya, maaf nih. Malaikat dibuang. Dibuang dari surga ke dunia, jadi setan-setan, jadi iblis. Jadi guys, betapa Allah mendambakan hubungan yang dekat kembali lebih daripada malaikat guys. Saya berani bilang, kita ini lebih istimewa, lebih keren daripada malaikat. Halo? Ya, tadi adalah bukti yang pertama. Nah, bukti yang kedua, bahwa Allah begitu mendambakan menjadi sahabatnya kita adalah, ingat nggak ketika Henokh dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan? Ya, saya akan bacakan ayatnya. Di Henokh, nggak ada ya kitab Henokh ya. Ada, cuman tidak dikanonisasi. Kejadian 5 ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kata-kata keren banget.
Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Garis bawahi kata Henokh hidup bergaul dengan Allah. Guys, Henokh dan Allah bersahabat, guys. Mereka berdua bergaul, hidup bergaul. Bergaul itu setiap hari bercengkrama, bersama-sama, berbicara, saling mendengar, saling mengatakan, saling ngobrol. Ada komunikasi dua arah, guys. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita sudah ngobrol dengan Tuhan atau belum? Ataukah hidup kita sudah dekat dengan Allah seperti sahabatnya Allah? Atau cuma satu arah? Jujur ya. Dalam hati saja jujurnya. Nah, guys, gini. Yang keren di sini, Henokh bergaul hidup dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Allah. Guys, jadi gini, saking Allah itu bersahabat dekat dengan Henokh, ya, Tuhan, ini pakai bahasa saya nih kayak gini nih. Knock knock. Knock knock. Aduh, gue gak bisa jauh dari engkau, Nok. Tuhan yang ngomong. Udah, Nok, ikut gue ke surga. Puy. Cus. Langsung tiba-tiba Henokh diangkat, dikatakan kata-kata keren. Diangkat oleh Allah. Bersama dengan Allah di surga. Kenapa? Karena Allah gak mau jauh dari Henokh sahabatnya. Oh my God. Allah gak bisa, gak mau, gak rela jauh daripada sahabatnya yaitu Henokh. Akhirnya Henokh hidup sebagai manusia nih. Gak ngalami kematian. Diangkat oleh Allah masuk ke surga, ke istananya, tempat kediamannya Allah. Oh my God. Jadi betapa Allah itu suka ya bersahabat, ya bergaul dengan umatnya, dengan kita, anak-anaknya, dengan manusia ciptaan yang dia sangat kasihi ini. Guys, yuk ubah konsep berpikir kita. Allah itu jauh. Enggak. Allah itu pendiam. Enggak. Allah pengen bergaul dengan kamu dan saya. Guys, Allah kita bisa ngomong. Allah kita bukan zat. Allah kita ini pribadi. Pribadi itu punya perasaan. Dia bisa punya kehendak, dia bisa senang, dia bisa sedih. Itu Allah kita, guys. Pribadi. Bahkan saya bilang, pribadinya itu menyenangkan. Allah itu bukan hanya punya kasih, tapi dikatakan Allah itu kasih. Pribadinya itu penuh kasih. Penuh kasih sayang, guys. Ya. Bukti ketiga bahwa Allah begitu mendambakan, bersahabat dengan kita, dekat dengan kita adalah dia boleh panggil kita Bapa yang tadi saya bilang. Tapi malaikat nggak boleh panggil Tuhan Bapanya. Ya. Kita punya privilege. Kita punya privilege itu apa ya? Kelonggaran, apa sih? Keistimewaan gitu ya. Kita boleh panggil Allah yang hebat, berkuasa, besar, pencipta langit dan bumi sebagai Bapa kita. Boleh. Keren ya. Nah. Oke. Tapi saya pengen kita belajar kenapa Henokh begitu diinginkan oleh Allah menjadi sahabatnya. Ini alasannya, guys. Kita cari tahu yuk, supaya Tuhan juga pengen ya bersahabat dengan kita seperti dia bersahabat dengan Henokh. Ya. Dalam Ibrani 11 ayat 5 saya akan baca. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab, perhatikan ini, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh berkenan kepada Allah. Ya, berkenan kepada Allah. Nah, teman-teman, Tuhan pengen dekat dengan kita. Tuhan pengen menjadi sahabat kita.
Yuk kita juga mau menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Ya. Hubungan yang dekat bersahabat lebih dari sekedar agama, guys. Lebih dari sekedar ritual, kebiasaan beragama, guys. Ya. Sebab kadang-kadang orang hebat beragama belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Iya. Orangnya hebat beragama nih. Rajin ibadah. Kelihatan orang kayaknya rohani banget. Tapi belum tentu dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, guys. Nih biar kelihatan nih. Dekat dengan Tuhan. Ya. Bisa aja gayanya rohani, tapi sebenarnya sejujurnya tidak ada hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ya, hatinya jauh dari Tuhan. Bisa nggak? Bisa dong. Ya. Nah, perhatikan Markus 7 ayat 6. Ya, saya akan bacakan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Saya nggak ngomong sama kamu, guys. Saya baca ayatnya, cuma agak ngegas. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Widih, bibirnya suka nyembah Tuhan, kelihatan rohani, kelihatan keren gitu ya. Tapi Alkitab bilang, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya ampun. Ya, dan Tuhan paling benci sama kemunafikan. Ya. Dia paling kecam tuh orang-orang Farisi, ahli Taurat, karena mereka munafik, guys. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan, ya. Mereka kalau ibadah nih, mereka duduknya paling depan. Kursinya beda gitu kira-kira. Terhormat. Sepertinya paling rohani. Orang-orang atau jemaat melihat mereka itu orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan, paling mengenal Tuhan. Ya. Kalau mereka doa gitu ya, mereka di perempatan jalan nih, supaya dilihat orang. Ya ampun. Tuhan gedek banget. Tuhan benci banget. Tuhan gak suka dengan kemunafikan. Nah, ironisnya orang yang terlihat rohani ini, ya, ahli Taurat dan orang Farisi. Ironisnya adalah mereka orang-orang yang pertama kali menginginkan, merancangkan pembunuhan Yesus sang Mesias. Oh my God, ya. Nah, mereka tidak mengenal Tuhannya sama sekali. Gayanya doang, luarannya doang. Ya, Tuhan gak pengen seperti itu, guys. Ya, saya gak peduli kamu Kristen berapa lama. Saya gak peduli kamu sudah pelayanan sehebat apa. Ya, kamu udah khotbah kah? Kamu WL yang top lah. Ya, atau pelayanan yang lain yang hebat-hebat. Gak peduli. Yang Tuhan pedulikan adalah bagaimana yang utama ya, hubungan kamu pribadi dengan Tuhan. Hati-hati, Kristen kosong. Dalamnya kosong, luarnya keren. Ya. Tapi dalamnya kosong, gak ada hubungan dengan Tuhan. Kristen agamawi, tahu gak Kristen agamawi? Ya, menjalankan ibadah agamawinya keren, tapi kosong melompong dalamnya. Dan yang luar biasa lagi adalah, tadi kita belajar ya, ternyata rahasianya adalah Henokh hidup berkenan. Nah, ada orang kedua yang hidupnya juga berkenan, guys. Siapa, guys? Yaitu Daud. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, saya akan baca. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang ngomong Allah, dan yang melakukan segala kehendakku. Guys, Daud juga disebut orang yang berkenan kepada Tuhan.
Jadi ada 2 orang ya guys, Henokh dan Daud. Kamu tahu nggak guys, Daud itu hidupnya berkenan. Berkenan itu apa sih kak? Berkenan kak? Kamu tahu nggak berkenan itu apa? Berkenan itu ya menyenangkan, pakai banget di hadapan Tuhan. Ya ampun, kalau Tuhan lihat itu, nyenengin banget sih orang ini. Ya. Dan kamu tahu nggak guys, ini unik banget. Daud itu ketika dia sudah mati puluhan tahun, ya, Allah masih nggak bisa move on dari Daud guys. Selalu Daud dipuji-puji. Tiba-tiba ada satu orang yang hebat yang muncul gitu ya. Ini Daudnya udah mati lama nih. Tapi dia selalu bandingin sama Daud. Allah selalu membandingkan sama Daud. Oh, bagus sih. Tapi tidak melebihi hambaku Daud. Oh, ini bagus sih. Tapi tidak dapat menyamai hambaku Daud. Ya ampun, Daudnya udah mati lama guys. Ya. Tapi Allah nggak bisa move on dari Daud. Allah kagum banget sama Daud. Ya, ada lagi. Mau dihabisi gitu ya, semua suku. Lalu Allah ngomong gini, sisakan satu suku karena hambaku Daud. Daudnya udah gak ada guys, tapi Allah begitu mengenang Daud, membekas di hati Allah. Daud itu berkenan, Daud itu menyenangkan. Ya ampun, kalau kita jadi orang yang seperti itu di depan Tuhan gimana ya? Ya guys, kita belajar yuk. Ya. Apa sih yang Daud lakukan sehingga Allah begitu senang dengan Daud? Berkenan. Gemes, ya bahasa saya mungkin agak nggak pas ya. Gemes itu gemes yang positif ya. Tahu nggak sih guys maksud saya? Tahu ya? Kamu tahu nggak guys? Di sini saya catat ada beberapa, walaupun nggak semua ya. Kenapa Daud menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud itu pernah menari, ya. Dan menarinya itu kayak orang gila, kayak orang kesurupan, guys. Dia nggak mau tahu, dia nggak peduli bahwa dia itu raja yang terhormat mungkin, ya. Dia menari dengan sekuat tenaga sampai bajunya kebuka, seperti hampir telanjang, guys. Itu di hadapan rakyat, di hadapan perempuan-perempuan juga. Harusnya dia malu dong, tapi dia nggak peduli. Dia malah berkata, saya siap menghinakan lebih hina lagi untuk Tuhanku. Jadi saya pernah lihat cuplikan klip filmnya. Film yang dibuatnya Richard Gere yang memerankannya. Itu dia nari-nari, memutar-mutar ya. Untuk Tuhannya. Semua gaya yang luar biasa, habis-habisan dengan sekuat tenaga, segenap jiwa. Dia nari untuk Tuhan. Dia keliling kota gitu ya. Pusat kota gitu ya. Coba guys, bayangkan presiden kita nari-nari gitu di Istana Merdeka, di depan jalanannya, atau di daerah Monas gitu, setengah telanjang nari-nari. Waduh, rakyat langsung kacau ya. Ini udah stres kayaknya presiden kita. Tapi Daud nggak peduli, dia nari untuk Tuhan. Dan ketika istrinya kecewa karena Daud nari-nari kayak orang gila itu, kayak orang kesurupan. Ini loh, Raja Israel mempermalukan dirinya di hadapan perempuan-perempuan. Mungkin dia jealous. Tapi ketika Mikal istrinya ngomong gitu, Tuhan marah guys. Dan Tuhan membuat Mikal gak bisa punya anak sampai hari matinya dikatakan. Kenapa? Karena Tuhan senang. Karena Tuhan menikmati tarian dari Daud. Karena Daud lakukan untuk Tuhan dengan segenap hatinya. Dan itu menyenangkan Tuhan guys. Ya. Lalu Daud juga ketika dia duduk di istananya, di kemah yang megah gitu ya. Wih, ini keren banget nih, kemah ini nih. Lalu dia mikirin Tuhan guys. Kamu pernah jatuh cinta guys? Pernah? Kalau orang jatuh cinta cirinya selalu memikirkan orang itu, betul nggak? Daud itu selalu jatuh cinta sama Tuhannya. Ketika dia enak, dia langsung memikirkan Tuhannya yang dia kasihi.
Langsung dia berinisiatif untuk membangunkan rumah bagi Tuhan. Karena dia menikmati rumah yang mewah, yang enak, yang nyaman. Dia mikirin kekasihnya, yaitu Tuhan. Dia pengen bangunin rumah untuk Tuhan. Tuhan, saya mau bangunin rumah buat engkau. Lah Tuhan bingung. Lah, gue gak butuh rumah, Daud. Gue Allah. Bumi pijakan gue. Lalu, gak apa-apa Tuhan. Memang engkau Allah, tapi saya pengen dengan kasihku ini buatin rumah bait Allah buat engkau. Tuhan gak berkenan. Ya sebenarnya boleh sih kamu buat, cuman tanganmu penuh darah, kamu gak boleh bangunin rumah buat aku. Ya, ketika Allah ngomong gitu, gak usah bangun. Kalau tangan penuh darah, Daud gak gini, oh ya udah, makasih lah, gak repot lah gue. Enggak. Daud suruh anaknya, Salomo kan, bangunin rumah buat Allah ya. Oh gitu ya. Ya boleh. Beneran ya. Nanti papa yang siapin materialnya semua. Daud siapin materialnya. Peralatan disiapin semua. Bahan-bahannya gak? Salomo anaknya tinggal bangun. Jadi itu yang membuat kalau kita mah gak usah repot ya. Ya makasih Tuhan gitu. Tapi Daud gak berhenti di situ. Dia pengen berusaha untuk menyenangkan tuannya. Akhirnya berdirilah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Itu prakarsa dari siapa? Dari Daud guys. Lalu Daud itu ya guys, Daud itu guys dikatakan di sini suka deket Tuhan. Kalau kamu pacaran, suka deket pacarmu nggak? Suka banget kan? Menikmati kan ya? Ya bener nggak? Ayatnya ngomong gini kan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Guys, Daud gak tertarik tempat mewah, tempat seru, tempat menarik yang lain, tempat yang indah lain. Ya, selain dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan, dekat dengan sahabatnya. Ya. Lalu Daud bilang, Tuhan jangan ambil rohmu, jangan tinggalkan aku. Daud takut di ghosting. Lu jangan tinggalin aku loh Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa engkau. Keren banget ya. Kayaknya deket banget. Ya. Nah itu beberapa ya guys. Nah kita lanjut lagi. Gak ngantuk kan? Enggak ya. Sabar ya, kita menikmati aja ya guys. Nah lalu alasan kenapa Daud melakukan itu semua, sebenarnya banyak hal lagi, cuman saya hanya kutip beberapa. Kamu bisa cek di video Tuhan meleleh ya, cari video saya. Itu detail tentang Daud. Yang ini yang saya ceritakan ya. Kenapa Daud melakukan itu semua? Karena Daud cinta Tuhan. Itu aja. Ya, Daud cinta Tuhan. Benar-benar cinta, bukan lip service doang. Ya, kelihatan dari yang dia lakukan. Pertanyaan saya buat kamu adalah, apakah engkau benar cinta Tuhan yang sesungguhnya, atau cinta-cintaan doang, ngomong doang, tapi sebenarnya nggak seberapa cinta sama Tuhan? Terlihat dari perlakuan kita kepada Tuhan, bagaimana kita memperlakukan Tuhan, bagaimana kita bersikap sama Tuhan. Ya, harus jujur ya. Guys, kalau kita cintanya salah-salah, Alkitab ngomongnya serem guys. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya akan bacakan ayatnya di Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula guys. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Guys, kalau cinta kita kepada Tuhan sudah pudar, nggak kayak dulu lagi. Ingat nggak dulu waktu kita jatuh cinta pertama kali sama Tuhan, kasih mula-mula sama Tuhan, jatuh cinta pertama kali, lahir baru pertama kali. Ingat
Waduh, kita selalu memikirkan Tuhan, kita selalu suka doa. Saya sampai bingung ya, waktu hari-hari itu satu hari saya bisa doa 8 jam, 6 jam sampai 8 jam doa, baca Alkitab, doa jam. Gak ada yang nyuruh, saya pengen sendiri. Saya sepertinya merindukan dekat dengan Tuhan, menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini kalau boleh jujur, tidak seperti itu lagi. Dan firman itu juga kepada saya, betapa dalamnya saya telah jatuh. Saya pikir saya harus mulai bangkit lagi, memikirkan bagaimana cinta. Ya nggak harus 8 jam satu hari guys, nggak gitu, bukan itu maksudnya. Tapi kalau ada cinta, kita akan mengasihi Tuhan dengan hidup kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Katakan amin. Ya. Orang jatuh cinta itu selalu memikirkan, selalu pengen ketemu, selalu pengen menyukakan, menyenangkan, selalu mau berkorban, selalu mau memberi. Gak ada kata sibuk, betul? Sibuk itu sebenarnya gak ada. Masalahnya prioritas atau tidak, ya. Nah, dulu waktu saya pernah jatuh cinta, saya ingat banget janjian sama pacar saya gitu ya. Doa pagi jam 5. Kamu tahu guys? Semalaman saya nggak bisa tidur karena memikirkan mau ketemu besoknya. Ya, jam 2 saya sudah bangun, saya sudah mandi guys. Jam 2 pagi. Doa paginya jam 5. Saya nyisir-nyisir, saya beres-beres, saya rapiin. Jam 2 pagi guys. Kamu tahu guys, jam 3 kurang, jam 3 subuh kurang saya sudah ada di depan rumahnya. Ya, saya tahu doa pagi masih jam 5. Tapi saya begitu bersemangat, saya pengen ketemu. Ya, sejujurnya gak pengen doa paginya. Tapi pengen ketemu pacar saya itu. Ya, digigitin nyamuk gak? Capek gak? Digigitin nyamuk iya. Ya. 2 jam nungguin, hampir 2 jam nungguin di depan rumah pacar saya, nggak enak ya rasanya ya. Tapi itu semuanya tiba-tiba rasanya enteng aja, nggak ada masalah guys. Saya ngeliat rumahnya aja senang, menikmati. Aduh, habis ini ketemu. Ya, itu ciri-ciri orang jatuh cinta. Ya, bekas pacarnya cici saya, teman baik saya dulu, dia pernah bilang gini, Jim, kalau aku kangen sama cicimu, tengah malam gak bisa tidur, aku naik motor di depan rumahmu. Kamu tahu Jim, aku ngeliat genteng rumah kamu sama cicimu aja, happy-nya minta ampun katanya. Itu orang jatuh cinta guys. Selalu pengen ketemu, selalu memikirkan, selalu pengen menyenangkan, selalu pengen berkorban, selalu pengen memberi. Amin. Bagaimana cintamu hari-hari ini kepada Tuhan guys? Apakah kita kayak dulu lagi? Atau kalau boleh jujur, kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah gak seberapa cinta lagi. Ya, kalau ditanya cinta gak cinta. Tapi tidak membara seperti dulu. Tidak seperti kasih kita yang semula. Yuk kembali kepada kasih kita semula. Amin. Rick Warren, pendeta, penulis buku Purpose Driven Life, menulis gini. Tidak ada hal yang lebih penting di dunia ini selain membangun hubungan dengan Tuhan. Benar-benar tidak ada. Guys, mulai hari ini yuk buka hatimu, mulai bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin orang lain gak tahu kamu punya hubungan dekat kepada Tuhan, ya. Gak penting itu. Yang penting Tuhan tahu kamu dekat dengan Dia. Kamu menjadi sahabatnya Dia. Ya, bergaulah dengan Allah setiap hari guys, seperti Henokh setiap hari bergaul dengan Tuhan. Ya, nah guys, saya mau bacakan di Henokh 5 ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia, perhatikan ini, memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Guys, ternyata ayat ini kasih bocoran ke kita bahwa oh ternyata Henokh punya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Oh, dia punya banyak anak, dia pasti punya istri,
Dan kalau punya keluarga seperti ini, biasanya, ya pastinya ya, dia orang yang punya usaha bekerja. Ya, entah bertani, entah mungkin laut, nelayan gitu ya. Pokoknya dia kerja untuk menghidupi keluarganya. Betul ya guys? Setuju ya? Jadi gini guys, kesimpulannya gini. Henok itu ternyata bukan petapa. Dia nggak menikah. Dia naik gunung, mengkhususkan diri setiap hari hanya nyembah Tuhan. Enggak. Henok hidup normal seperti kita. Dia punya keluarga, istri dan anak-anak. Dia punya usaha, dia punya bisnis. Jadi kita juga bisa guys, kita nggak perlu jadi pertapa, amin. Kita dalam kehidupan sehari, entah kita kerja, dalam berumah tangga, sekolah mungkin, apapun aktivitasmu, kita bisa bergaul dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari seperti Henok guys. Ya, bergaul dengan Tuhan bukan di hari Minggu saja, sepertinya kita dekat rohani banget di hari Minggu, Senin sampai Sabtu rohana. Artinya jauh dari Tuhan. Enggak. Tuhan mau kita bergaul dekat, jadi sahabatnya Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari guys. Ada hubungan, saling bicara di batin ini. Ya, Tuhan, hari ini apa kabar? Itu boleh. Tuhan kan pribadi. Engkau mau aku melakukan apa Tuhan untuk Engkau? Aku mau melayani Engkau Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku mau lakukan supaya Engkau disenangkan Tuhan? Bergaul dengan Tuhan. Dan guys, yang tadi saya bilang, Tuhan bisa ngomong guys. Seringkali Tuhan itu ngomong di hati kita. Ya, kata-katanya lembut, kata-katanya itu mulia. Kata-kata kalau dari Tuhan itu kata-kata yang membawa damai sejahtera. Bukan senang ya, tapi ada kedalaman damai sejahtera. Ciri-ciri suara Tuhan itu atau kata-kata dari Tuhan adalah bukan hasil perenungan, tapi kalau ada masalah sebagai jawaban yang datang tiba-tiba. Itu ciri-ciri suara Tuhan. Ya, suara Tuhan itu sebagai suara yang berharga, ya, berkuasa, ya. Dan saya mendorong kita semua mulai peka akan suara Tuhan. Karena gini guys, di dalam diri kita setiap hari ada 3 suara. Jari saya agak bengkong karena dulu main basket agak miring gitu. Agak gini aneh ya. Gak apa-apa ya. Sampai mana tadi? Bengkong. Ada 3 suara di dalam diri kita setiap hari. Itu bisa suara Tuhan, suara diri kita sendiri, atau suara setan. Kita perlu bisa membedakannya. Kita perlu peka. Ini suara siapa? Yang tadi ciri-ciri saya sudah kasih tahu ya. Ya. Kalau suara diri sendiri guys, itu biasanya untuk kepentingan, keuntungan diri sendiri, untuk keegoisan diri sendiri. Ya. Tapi kalau suara setan itu berlawanan dengan suara Tuhan. Pengennya melanggar firman, pengennya mempermalukan Tuhan, melanggar dosa dan lain sebagainya. Ya, contoh tes ya. Kalau kamu sedang ujian, ya mungkin sekolah gitu ya, kampus, ada suara ngomong gini, ini tes ya, ini suara siapa? Oh ternyata pada nyontek kok, gak apa-apa kok nyontek sekali-sekali. Guys, itu suara siapa guys? Suara yang ngajak kita melanggar firman, pastinya suara setan. Ya, membuat kita berdosa, mempermalukan nama Tuhan, bukan mempermuliakan. Kalau suara Tuhan pasti mempermuliakan. Nah, tes lagi ya. Kamu capek banget, kemarinnya baru pergi jalan-jalan ya, naik gunung lah, mancing lah, di laut lah. Besok paginya Minggu, lalu kamu ketika bangun kamu capek banget, ada suara di hatimu ngomong gini,
Udah sekali-sekali nggak usah ke gereja, nggak apa-apa, kan lagi capek, Tuhan toh ngerti. Suara siapa guys? Keuntungan diri sendiri. Suara siapa? Suara diri sendiri. Ya, kalau selaras dengan firman Tuhan, membawa jawaban, membawa damai sejahtera, itu suara Tuhan. Guys, ternyata nggak susah ya untuk dengar suara Tuhan, untuk membedakan 3 suara ya. Saya berharap kamu mulai peka. Amin. Ingat ya, suara Tuhan berkuasa, suara Tuhan itu mendatangkan berkat. Ya. Nah, teman-teman, saya pengen ketika kamu bergaul dengan Tuhan setiap hari, kamu punya cerita dengan Tuhan. Ya, kamu ada story dengan Tuhan. Contoh, dalam studi kamu, ada nggak kamu libatkan Tuhan? Gimana ceritanya? Kalau kamu yang bekerja, ada nggak kamu melibatkan Tuhan dalam pekerjaanmu? Ada ceritanya nggak? Kalau saya waktu sekolah, ujian ada. Bekerja ada cerita dengan Tuhan. Ya, pelayanan juga ada. Saya pengen mendorong kita semua juga, yuk bergaul dengan Tuhan. Dikit-dikit libatkan Tuhan, dikit-dikit ngobrol sama Tuhan. Ya, bangun hubungan. Guys, dalam rangka bangun hubungan dengan Tuhan, saya menyarankan agak menyuruh nih. Kalau doa, jangan banyak minta-minta. Seringkali kita gitu guys. Kita datang Tuhan, kita ngomong kebutuhan kita, keperluan kita. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, minta diberkati ini, minta dilindungi ini. Tuhan tolong ya, ya kan? Lalu amin. Guys, itu doa syafaat. Itu doa permintaan yang banyak. Boleh nggak saya menyarankan kamu sekali-sekali, Tuhan, hari ini aku nggak minta apa-apa Tuhan. Aku cuman pengen menikmati kebersamaan berdua dengan Tuhan saja. Wow. Aku pengen menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, aku hanya pengen nyembah Engkau dengan tulus. Aku hari ini gak minta apa-apa. Aku cuman pengen menyenangkan hati Engkau. Guys, coba yuk. Dan kalau kamu nyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan lagu-lagu, pilihlah lagu-lagu yang murni penyembahan, memuliakan Tuhan, memberkati Tuhan. Jangan lagu-lagu yang memberkati kita. Pilih ya. Nanti beda rasanya guys. Karena ada unsur ketulusan di sana. Ya, itu membawa kita kayaknya gak ada udang di balik batu gitu loh guys. Tulus. Ya. Kalau nyembah Tuhan tapi ujung-ujung untuk memberkati aku. Tuhan kau memberkati aku. Nah itu mah bukan nyembah Tuhan. Itu mah malah memberkati kita. Amin. Cari lagu-lagu yang penyembahan kepada Tuhan. Gitu ya. Nah. Ini ada contoh ya guys. Contoh. Saya pernah bangkrut dalam usaha. Saya maki-maki Tuhan. Saya marah. Oh, ternyata Tuhan bicara. Kamu gak lulus, nah ini ujian. Lalu saya bertobat. Saya minta, Tuhan remedial. Ujian ulang boleh gak? Dan yang kedua, ada ceritanya. Dan akhirnya saya diberkati Tuhan. Dan Tuhan bilang, ujian kamu lulus, nak. Naik level. Naik level itu teman-teman, saya naik level dalam berkat, dalam iman, dalam pelayanan, dalam banyak hal. Itu ada satu cerita lah kira-kira. Kamu bisa cek di video saya, Tuhan itu brengsek judulnya. Iya, agak kasar ya. Tapi itulah perasaan saya ketika saya waktu itu marah sama Tuhan. Ya. Lalu kedua, ada satu hamba Tuhan guys. Ini agak ekstrim guys ceritanya guys. Ekstrim banget. Nih gini nih. Dia itu sudah pendeta. Tapi dia masih nakal-nakal gitu hidupnya. Nggak bener, masih main-main lah. Ya. Dia itu mata keranjang. Dia itu punya selingkuhan guys. Pendeta padahal. Lalu dia ketika berangkat pagi mau kerja. Dia nyelonong masuk ke rumah selingkuhannya. Dia juga heran, kenapa saya ini degil banget ya, saya ini, jahat banget ya Tuhan, aku lemah, aku gak tahan, aku pengen berzinah dulu ya.
dia mau berzina, dia doa dulu guys. Tuhan jawab, aku tidak suka anakku. Tuhan, ini bandel. Engkau kan Allah, engkau roh. Ya memang gak suka berzina. Aku ini daging. Aku suka berzina. Udah ya Tuhan, aku berzina dulu. Dia masuk kamar, udah buka baju, mau berzina sama perempuannya. Dia bilang lagi sama Tuhan, aku berzina dulu ya. Itu punya pengalaman dengan Tuhan yang serem loh guys. Tuhan bilang lagi, aku gak suka. Ya diulang lagi jawabannya. Ya engkau kan Allah, engkau roh, gak suka ya memang. Kalau aku daging. Ketika dia mau berzina guys, apa yang terjadi? Tiba-tiba mata Tuhan ada muncul di dinding kamar itu. Wow, mata Tuhan guys. Dan Tuhan yang serem, Tuhan ngomong gini, kalau kamu mau berzina, silahkan berzina, aku mau lihat. Ketika dia lihat itu, dia bilang gini, ini agak kocak guys. Jangan dilihat, gak bisa tuh. Kalau orang mau berhubungan seksual, ada orang lain dilihatin kan kayaknya aneh gitu. Akhirnya dia gak jadi guys, gak bisa. Dia pakai celana, dia pakai baju, dia kabur. Lalu ketika sudah reda, dia merenung guys. Lalu dia nangis. Kenapa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia itu kok mau ngikutin saya di kamar perzinahan ya? Tiba-tiba Tuhan jawab guys. Tuhan ngomong gini, karena aku gak mau nak kamu jatuh dalam dosa. Aku mengasihi kamu nak. Ketika dia dengar Tuhan bicara seperti itu, dia nangis, dia bertobat, dia terharu. Sejak hari itu dia gak melakukan dosa itu lagi. Punya pengalaman dengan Tuhan guys. Itu seru. Tuhan itu kadang-kadang jahil. Iya, kayak kita nih manusia. Kita kan diciptakan menurut gambar dan serupa dia. Dia itu guys kalau bergaul dengan Tuhan ngeri-ngeri sedap. Iya. Dan Tuhan itu seru guys. Tuhan itu keren. Ya, contoh. Ini gak kelamaan ya. Berapa menit? 42 menit, sabar ya. Guys, satu hari saya sedang mau potong rambut. Ya, potong rambut. Dalam hati saya doa seperti biasanya. Tuhan, aku mau potong rambutnya. Aku serahkan potong rambutku ke dalam tangan-Mu kali ini. Amin. Guys, biasanya kalau saya doa mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, biasanya hasilnya positif, hasilnya keren, hasilnya penuh dengan kemenangan. Iya, Alkitab berkata kan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, tapi kali itu guys, ketika saya sudah berdoa potong rambut, lalu saya potong rambut, tahu nggak guys, hasilnya potong rambut saya jelek banget, culun, tahu nggak culun? Muka saya jadi kocak gitu loh. Aduh, jelek banget, malu banget gitu kan. Aduh, lalu saya tanya, Tuhan, bukankah saya ini sudah doa, ngandalin Engkau, kenapa mukaku culun gini? Malu Tuhan, ini sekitar 1 bulanan loh. Guys, yang percaya nggak Tuhan jawab apa? Percaya nggak Tuhan jawab apa? Tuhan ngomong gini, aduh Jim, sorry banget ya, sorry banget, tapi ini kocak banget mukamu. Jadi guys, ternyata Tuhan itu ngerjain saya, ngeprank saya. Saya terlihat culun, dia ngakak-ngakak guys. Tapi kan Tuhan, aku malu. Lalu tiba-tiba dari hati saya yang tulus, saya ngomong gini, Tuhan, kalau ini membuat Engkau tertawa, membuat Engkau senang, aku mau, aku rela. Itu salah satu pengalaman unik saya dengan Tuhan. Saya bukan orang yang terlalu ngeroh guys, enggak. Tapi beberapa kali ada cerita dengan Tuhan. Ya, seru, ngeri-ngeri sedap. Tuhan itu keren. Saya mendorong kamu semua untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Menjadi sahabat karibnya Tuhan. Menjadi friend of God-nya Tuhan. Setiap hari bergaul, setiap hari ngobrol, setiap hari berjalan bersama. Amin. Apalagi ya. Waktu remaja, saya juga terikat sama onani. Ya, onani masturbasi. Nah, itu saya punya cerita.
Boleh cek di video saya. Judulnya Onani dan Tuhan. Itu bagaimana saya punya story, punya cerita dengan Tuhan dari onani. Akhirnya saya dibebaskan, dilepaskan. Ya. Lalu terakhir guys. Oh bentar ya. Iya. Jadi ini banyak sih guys, tapi saya mau pilihin aja buat kamu ya. Ini terlalu lama soalnya. Nikmati aja ya guys. Kalau kalian yang udah capek boleh di skip aja. Kalau kamu yang sudah kelamaan nih, udah tinggalin aja, nggak apa-apa. Tapi yang mau lanjut ya. Ketika kamu peka bergaul dengan Tuhan, karib kamu bisa dipakai Tuhan guys. Ya. Contohnya ketika satu hari ada anak rohani saya yang jauh di luar kota. Dulu anak rohani saya sekarang udah jauhan kota. Dia hubungi saya, Kak Jim, saya bingung sama Tuhan. Kenapa saya sudah ke gereja rajin, saya sudah pelayanan, saya sudah hidup benar, takut akan Tuhan. Tetapi doa saya selama 3 tahun ini, saya tidak pernah dijawab Tuhan. Saya cuman minta saya dapat kerjaan. Kenapa Tuhan gak jawab saya? Ini bukan untuk memuaskan kedagingan saya, Kak Jim. Saya butuh kerjaan. Ini bukan kesenangan, ini kebutuhan. Karena saya malu sama keluarga saya, menjadi beban sudah 3 tahun gak dapat kerjaan. Tuhan gimana sih Kak? Lalu ketika dalam sok tahu saya pengen nulis banyak. Lalu kamu harus kasih gini, kasih ayat segala macam ya. Tiba-tiba saya ingat saya belum berdoa. Tanya Tuhan. Aduh iya ya, sok tahu nih saya. Saya harus mengalahkan diri sendiri guys. Saya hapus semua sampai 0. Saya taruh dulu, saya doa, Tuhan ampuni saya. Sekarang Engkau mau aku balas apa? Saya langsung balas. Tidak ada kata-kata yang jelas, tapi tiba-tiba saya balas aja langsung. Saya percaya itu tuntunan Tuhan. Saya cuman balas 2 kalimat sederhana guys. Ketika saya kirim ke dia. Kira-kira ya guys, 3 jam sampai 5 jam kemudian, saya agak lupa. Bukan lebih 1 hari ya, nggak lebih 1 hari. 3 jam sampai 5 jam. Tiba-tiba dia kabarin saya, Ko Jimmy, terima kasih, saya sudah dapat kerjaan. Hah? Bukannya 3 tahun gak dapat kerjaan? Ya. Tapi dalam waktu 3-5 jam dia dapat kerjaan. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Bagaimana ceritanya? Dia jawab gini. Ketika saya baca 2 kalimat SMS dari Kak Jimmy, saya seperti ditempelak. Saya seperti ditegur, saya seperti ditampar. Guys, saya ngomong apa sih? Saya cuma ngomong gini guys. Kalau seandainya Tuhan gak tolong kamu sampai beberapa tahun ke depan, kamu gak dapat kerjaan, apakah engkau masih setia sama Tuhan? Dia nangis, dia menyesal. Dia sudah marah-marah sama Tuhan. Dia bertobat, Tuhan ampuni katanya. Dia bertobat sama Tuhan. Kalau engkau gak kasih saya kerjaan beberapa tahun ke depan, saya tetap percaya kepada engkau apapun yang terjadi. Wow. Ketika dia sepertinya lulus seperti itu di hadapan Tuhan, Tuhan langsung jawab guys. Langsung. Dia ditelepon, dia dikasih tahu bahwa dia diterima di sebuah tempat untuk bekerja. Oh my God. Ketika kamu bergaul dengan Tuhan, kamu bisa dipakai Tuhan jadi berkat. Katakan amin. Ya, ayo bergaul dengan Tuhan, ayo menjadi friend of God, sahabatnya Tuhan, teman karibnya Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Amin. Ya. Lalu bergaul dengan Tuhan juga memberikan berkat yang luar biasa guys. Contoh, waktu dulu saya pengen beli HP, saya bingung HP mana ya. Semua orang ngomong ini yang bagus, ini bagus, saya bingung. Kalau puyeng beli HP apa? Saya berdoa, Tuhan pilihkan HP yang terbaik. Tiba-tiba saya seperti diarahkan untuk beli Sony Ericsson waktu itu. Aduh, kenapa Sony Ericsson? Kayaknya nggak bagus ya. Tapi saya yakin tuh Tuhan, ya udah saya beli. Dengar baik, beberapa bulan kemudian guys, ternyata saya baca di sebuah surat kabar, handphone yang saya beri ternyata menjadi handphone terbaik di tahun itu. The best handphone. Ya ampun, Tuhan pilihkan buat saya
handphone yang terbaik ternyata. Oh my God. Waktu itu saya nggak tahu itu menjadi kandidat handphone terbaik, sama sekali nggak tahu. Itulah gunanya juga kalau kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Tunjukkan yang tepat, tunjukkan yang benar, tunjukkan yang keren. Amin. Guys, ya, sering-seringlah duduk dalam hadirat Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan, ya, bergaul. Kayak orang ngapelin pacarnya gitu loh guys. Kita ini kan disebut calon mempelai Kristus. Kita ini kayak pacarnya Tuhan. Ya, tapi bukan dalam hubungan kelamin seksual, bukan. Tapi keintiman, saling mengasihi yang luar biasa. Ya. Daud itu salah satunya kenapa dia begitu dicintai Tuhan adalah dia itu presiden kan, dia itu raja kira-kira gitu kan. Tapi dia punya satu hari 7 kali dia nyembah Tuhan. Oh my God. Guys, gak ada sibuk sebenarnya ya. Yuk dekat. Usahakan dengan sengaja. Cari waktu berdua dengan Tuhan. Menikmati kebersamaan. Ngobrol dengan Tuhan. Ya. Nah, tapi ketika membangun saat teduh, jangan terpaksa guys. Jangan terpaksa. Ya, jangan terpaksa. Kerelaan aja. Oke, saya pikir itu guys. Semoga ini bisa menjadi berkat, dan saya pengen berdoa buat kamu supaya kamu semua punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, menjadi sahabat karibnya Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu ini berdoa buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, yang mereka ingin rindu bergaul karib dengan Engkau seperti Henokh, seperti Daud. Tuhan, Engkau tarik mereka dekat dengan Engkau, menjadi friend of God, menjadi sahabatnya Tuhan, dekat dengan Engkau Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi, ada hubungan intim dengan Tuhan, ada cerita dengan Tuhan dalam studi mereka, mungkin di sekolah mereka, di kampus mereka, urusan studi atau pekerjaan, atau berumah tangga, atau urusan-urusan yang lain dalam keuangan dan lain sebagainya. Tuhan, mulai hari ini beracara dalam kehidupan mereka, bergaul karib, dekat dengan Engkau. Berikan mereka roh lapar dan haus. Biar roh mereka menyala-nyala di dalam Tuhan, untuk mereka boleh membangun hubungan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Dan mempercaya Tuhan, setelah ini mereka jadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan. Ada cerita dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkatilah mereka semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa gak mati?